Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Eka Sapitri, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas FKIP Unsri. Tahun angkatan 2023 dari kelas Indralaya dengan NIM 06031182 Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan sebuah materi ekonomi kelas 11 yang berjudul Kebijakan Moneter dan Fiskal, khususnya terkait dengan peran, tantangan, serta dampak terhadap ekonomi Indonesia. Namun, sebelum itu, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh para peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter dan fiskal, tujuan utama, serta jenis-jenisnya secara jelas, minimal 60% setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter dan fiskal, serta contoh penerapannya di Indonesia dengan tepat minimal 3 contoh melalui membaca materi. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan berbagai tantangan kebijakan moneter serta fiskal, serta dampak keduanya dengan tepat minimal 2 contoh setelah melakukan observasi mandiri melalui berbagai sumber di internet. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menganalisis penerapan materi melalui studi kasus minimal 70% dengan jelas berdasarkan data yang telah dicari sebelumnya. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Agustus kemarin, kita banyak melihat terjadi aksi demo di beberapa wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh maraknya kabar mengenai tingginya tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang ini. Bahkan kejadian tentang pengibaran bendera One Piece yang dianggap sebagai makar, padahal itu sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Kementerian Keuangan Bapak Purbaya mengatakan bahwa ini disebabkan oleh adanya kesalahan pada kebijakan moneter dan fiskal. Kesalahan dalam hal apa? Yuk kita bahas. Menurut definisinya, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah, membuka lapangan pekerjaan, serta menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional melalui stabilitas harga. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar. Dalam bahasa Inggrisnya easy money policy, yaitu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bisa dilakukan dalam bentuk menurunkan suku bunga acuan, membeli surat berharga pemerintah atau SBN, dan menurunkan cadangan wajib minimum bank. Hal ini dilakukan untuk menarik masyarakat maupun investor agar lebih mudah dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Biasanya dilakukan saat terjadi deflasi. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat, tight money policy. Adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bisa berupa menaikkan suku bunga acuan, menjual SBN, dan menaikkan cadangan wajib minimum. Kebalikan dari kebijakan uang longgar tadi. Alasannya agar konsumsi dan investasi menurun karena masyarakat lebih tertarik untuk menabung, dan investor tidak tertarik berinvestasi dengan suku bunga yang begitu besar tersebut, sehingga jumlah uang yang beredar ikut menurun. Hal ini biasanya dilakukan pada saat terjadi inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan pada pengelolaan keuangan pemerintah seperti anggaran belanja negara dengan tujuan agar tidak terjadi defisit, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, serta mengatur pendapatan dan pengeluaran negara demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini ada dua jenis juga, sama seperti moneter tadi. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, ialah suatu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak untuk mendorong permintaan secara agregat. Biasanya dilakukan saat terjadi resesi atau ketika ekonomi sedang lesu. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak guna mengurangi permintaan agregat. Biasanya dilakukan ketika terjadi inflasi tingkat tinggi. Nah, instrumen untuk kebijakan moneter dan fiskal itu ada beberapa jenis. Khususnya untuk kebijakan moneter itu yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga, menjual atau membeli surat berharga SBN, dan menaikkan atau menurunkan rasio cadangan wajib bank. Untuk sistematikanya sama seperti dari jenis-jenis kebijakan moneter yang disebutkan sebelumnya. Lalu, instrumen yang dipakai oleh kebijakan fiskal sendiri itu berupa mengatur pengeluaran proyek untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
memberikan subsidi untuk industri tertentu, menerapkan kebijakan pajak dan kebijakan utang. Intinya, kebijakan fiskal ini lebih fokus pada pajak dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sedangkan di moneter tadi lebih ke peredaran uangnya. Nah, masuk ke tantangan dan dampaknya terhadap perekonomian. Meskipun keduanya memiliki instrumen kebijakan yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Koordinasi antar lembaga yang terkait dengan kedua kebijakan tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan tepat sasaran dan transparan agar tidak terjadi indikasi penyelewengan dana oleh beberapa oknum. Terkadang dalam penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Ketidakstabilan ekonomi sering muncul ketika tidak adanya koordinasi antar kebijakan. Misalnya pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja negara, sedangkan bank sentral malah mengeluarkan kebijakan moneter kontraktif, sehingga investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Jika terjadi defisit anggaran dan pemerintah ingin menutupnya dengan mencetak uang lebih banyak tanpa pengendalian moneter, maka tingkat inflasi akan melonjak karena jumlah uang yang beredar itu akan tinggi. Nah, jika dikaitkan dengan studi kasus tadi, demo yang terjadi saat itu merupakan sebuah respon dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika kita perhatikan lebih dalam, aksi demo yang terjadi bukan semata tentang angka tunjangan DPR, tetapi juga cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan tersebut. Sementara pemerintah mendorong kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas, namun di sisi lain muncul kebijakan lain seperti kenaikan royalti, sumber daya alam, dan pemotongan subsidi publik yang justru terasa seperti perampasan halus terhadap hak ekonomi rakyat kecil. Kebijakan royalti misalnya memang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, namun tanpa pengawasan yang ketat, hasilnya sering tak sebanding dan beban yang ditanggung masyarakat. Pendapatan negara naik, tetapi kesenjangan juga ikut melebar. Inilah tantangan utama dari kebijakan fiskal dan moneter kita, yaitu tentang bagaimana memastikan pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat luas. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, efektivitasnya bergantung pada koordinasi dan keberpihakan pada rakyat. Melalui materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, instrumen, serta dampak kebijakan ekonomi secara kritis, agar sadar bahwa setiap keputusan ekonomi pemerintah memiliki pengaruh nyata terhadap kehidupan masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat peserta didik dan teman-teman sekalian pahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.